oke, dari Sudan, dari Ethiopia, dari macam-macam, dari Suriah waktu itu, banyak dari Suriah, Afghanistan. Nah, itu kita atau Pakistan juga waktu itu juga banyak. Nah, itu kita akan, merasa, wah ini saudara kita, ya. Ya, jadi merasa adanya ikatan yang kuat, senang sekali kalau ketemu gitu ya. Kemudian Jumatan bersama, terus banyak kegiatan bersama, dilakukan waktu itu, eee, terutama di kegiatan masjid waktu itu, di mana, orang-orang Indonesia waktu itu juga menjadi takmir di masjid saya waktu itu di Trondheim, itu macam-macam itu kewarganegaranya. Nah, itu kita merasa punya ikatan di situ ya dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Kemudian kesamaan kebangsaan. Ya, ini juga sama ya, kalau kita di Indonesia, itu kita ya nggak terlalu terasa ini ya, ikatan jiwanya ini karena ya sudah kita sesama bangsa gitu ya. Nah, ini baru kita rasakan kalau kita juga, misalnya ke negara lain yang jarang kita jumpai, apa, bangsa kita, orang-orang dari Indonesia itu jarang gitu ya. Nah, itu nanti kalau kita ketemu orang dari Indonesia juga, walaupun itu mungkin, eee, agamanya berbeda gitu ya. Nah, kita juga akan merasa senang ya, kita akan merasa senang, ketika kita ketemu dengan teman kita sesama WNI gitu di negara lain gitu ya. Nah, itu juga salah satu, ikatan jiwa kita, karena sesama bangsa gitu. Nah, kemudian juga ada sesama manusia. Nah, ini kalau secara general, eee, diikat kalau, secara kemanusiaan. Nah, itu kira-kira. Jadi intinya adalah ukhuwah ini ikatan jiwa dari yang menghasilkan kasih sayang, cinta, dan penghormatan akibat adanya kesamaan baik itu keturunan, agama, kebangsaan, maupun kemanusiaan. Dari, sifat dari ukhuwah ini maka akan bisa, mempunyai dampak, kita bisa saling tolong-menolong, saling menghargai, mengutamakan, kepentingan bersama, ya, kemudian ada ramah tamah gitu, ramah gitu, saling memaafkan. Itu kira-kira makna ukhuwah gitu. Kemudian, ini tentang jenis-jenis ukhuwah ya. Ukhuwah tadi adalah ikatan jiwa, ini di beberapa referensi, ukhuwah ini ada 3 jenis ya, 3 jenis yaitu ada ukhuwah Islamiyah, sesama muslim atau sesama agama, kemudian ukhuwah wathoniyah, yaitu sebagai sesama bangsa, dan basyariyah atau insaniyah, ini kadang-kadang menyebutkan insaniyah, yaitu ukhuwah sesama manusia. Nah, jadi di dalam Islam itu basic-nya di dalam Islam itu ukhuwah Islamiyah ini yang nanti akan mendasari ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah basyariyah gitu ya. Kenapa? Di dalam Islam memang juga diajarkan bahwa kita ini juga harus mempunyai kontribusi untuk menyatukan umat manusia. Karena Islam ini sebenarnya adalah diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia, eee, untuk memimpin, untuk memberikan keadilan sebagai apa ya, sebagai khalifah di atas bumi. Dan Islam ini juga untuk seluruh manusia, gitu ya. Jadi Islam ini sebenarnya kalau diterapkan itu ya untuk kebaikan seluruh manusia, ya. Ya sehingga dari situlah maka Islam juga mengajarkan adanya ukhuwah wathoniyah, ya,
karena kebangsaan, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, aplikasinya dulu di zamannya Nabi Muhammad, ya ada perjanjian Madinah, ya piagam Madinah dan sebagainya, itu juga salah satu penerapan yang pernah dilakukan di Islam, dan itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan juga ukhuwah basyariyah, ya, karena Islam itu untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, ya, tidak hanya Tapi ada di atas jawabannya. ada yang bocor kayaknya. BTW teman-teman nih sebelum minum boleh ya. Ada yang bocor ini kayaknya. Ya. Jadi itu ya. Ada, jadi basicnya adalah di ukhuwah Islamiyah. Nah, kita akan bahas secara mendalam, secara lebih detail bagaimana ukhuwah Islamiyah, ya. Nah, ini adalah ukhuwah Islamiyah, ini didasarkan pada Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat 10. Ya. Nah, orang-orang beriman itu artinya adalah orang-orang beriman, innamal mu'minun ikhwatun, ya, sesungguhnya bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, sebab itu damaikanlah, perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ini berdasarkan Al-Hujurat ini. Kemudian ini ada tafsir di Kementerian Agama. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwasanya orang Muslim, orang sesama mukmin itu bersaudara, disaudarakan karena sesama menganut iman yang sama. Dan nanti kalau imannya itu benar, nanti akan menjadi kekal di dalam surga, menjadi saudarakan nanti oleh Allah di surga. Nah, dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim, ya, Muslim itu adalah saudara Muslim yang lain, ya. Ya, jadi seorang Muslim itu sebagai dengan saudara Muslim yang lain itu adalah saudara, dan jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkan melakukan aniaya. Jadi itu, jadi Muslim dengan Muslim yang lain saudara, ya, bersaudara, dan tidak boleh melakukan penganiayaan satu dengan yang lain. Kemudian sebagai sesama saudara maka jelas harus saling membantu, gitu ya. Membantu apa? Ya membantu apa yang dibutuhkan oleh masing-masing kita, saling membantu. Kemudian orang yang mengelonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan melonggarkan satu kesulitan dari di antara kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Nah, ini yang mendasari kita, niat kita kalau kita ingin menolong saudara kita sesama muslim, kalau kita akan menolong saudara kita yang kesulitan, maka balasannya adalah nanti di surga, nanti di akhirat, nanti Allah akan melonggarkan kesulitan di kiamat, ya. Dan orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat. Ini diriwayatkan di Bukhari, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar. Jadi ini jadi dasar kita untuk membantu saudara kita adalah supaya Allah melonggarkan kesulitan kita nanti di akhirat, ya. Dan juga nanti di dunia pun ada efeknya juga, ya. Jadi kalau kita membantu saudara kita, Allah akan membantu kita di dunia ini maupun di akhirat, ya. Pada hadis yang lain
juga diriwayatkan di Muslim dan Abu Darda, apabila seorang muslim mendoakan saudara yang lain dengan cara gaib, ya, jadi tidak diketahui saudaranya tersebut, maka malaikat berkata, amin, dan semoga kamu pun mendapat hal yang seperti itu. Jadi kita didoakan oleh malaikat. Nah, malaikat ini makhluk yang sangat mulia di sisi Allah, doa-doanya makbul, gitu ya. Jadi itu yang kita jadi kita harus banyak mendoakan saudara kita, ya, walaupun tidak diminta, walaupun dia tidak mengetahui, ya, karena dari doa tersebut kita juga akan mendapatkan hal yang sama yang kita didoakan. Kita misalnya mendoakan orang lain yang sedang sakit, saudara kita yang sakit, nah tertimpa bencana, tertimpa kesulitan dan sebagainya, kalau kita doakan ya, supaya saudara kita sembuh ataupun bisa mengatasi permasalahannya, maka kita juga akan mendapatkan doa yang sama dari malaikat. Ya. Kemudian karena persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian, maka Allah menganjurkan agar terus diusahakan di antara sesama saudara seagama. Ya, ya, baik itu jauh seperti itu ya, kira-kira seperti itu apa makna dari surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian ini ada satu hadis lagi, Rasulullah bersabda dari riwayat Bukhari Muslim, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah laksana bangunan yang saling menguatkan bagian yang satu dengan yang lainnya. Nah, kaum mukminin itu seperti sebuah anggota tubuh, satu anggota tubuh. Ya, jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka tubuh yang lain juga akan merasakan sakitnya itu. Nah, ini tantangan bagi kita ya. Sebenarnya kalau ukhuwah Islamiyah itu sampai segitu ya. Kalau kita belum mempunyai perasaan yang seperti itu, maka ini kita perlu apa ya, perlu mawas diri. Ini apa yang sudah kita lakukan ya dalam hidup kita, kok kita belum merasakan apa sebagai satu bangunan gitu. Kita belum merasakan apa ya, belum merasakan sakitnya saudara kita yang misalnya kelaparan dan sebagainya, mempunyai kesulitan ya hidup, kita nggak merasakan itu. Nah, ini perlu kita mawas diri. Mungkin kita pertama kita perlu ilmu, kemudian amal, dan juga kita perlu berguru kepada guru yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Kita perlu ikut dalam suatu komunitas gitu ya, komunitas muslim, sehingga kita bisa mengimplementasikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah untuk membangun ukhuwah Islamiyah gitu. Ya, itu kita perlu mawas diri gitu ya. Kenapa kok kita belum bisa merasakan ini? Maka kita perlu tindakan nyata gitu. Ya. Yang mudah-mudahan salah satunya adalah kita sudah mencari ilmunya, kemudian suatu saat kita harus mengamalkan ini. Ya. Kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda dengan makna yang hampir sama, perumpamaan kaum mukmin dalam kasih sayang dan belas kasih serta cinta adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian anggota tubuh sakit, maka akan merasakan sakit seluruh tubuh dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Ya, ini juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, itu yang tentang ukhuwah Islamiyah. Ya.
persaudaraan atau ikatan jiwa kita terhadap sesama mukmin dan muslim. Kemudian kita beranjak ke jenis ukhuwah yang berikutnya, yaitu ukhuwah watoniyah atau ikatan jiwa sebagai sesama anak bangsa. Gitu. Ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadahi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ini yang highlight ya. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kami perselisihkan. Ya. Nah, ini adalah dasar di dalam Al-Quran tentang ukhuwah sesama bangsa, ya, bahwa kita sesama bangsa, sesama anak bangsa, maka perlu berlomba-lomba berbuat kebajikan, walaupun berbeda secara keturunan, secara suku, secara agama, dan sebagainya. Tapi yang diperlukan untuk ikatan secara kebangsaan ini adalah berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Dan ini dicerminkan di Piagam Madinah, ya, yang dulu pernah dirumuskan oleh Nabi pada saat memimpin Madinah. Ya. Nah, ini ada beberapa butir sebenarnya di dalam Piagam Madinah ini. Salah satunya adalah pasal 25 di Piagam Madinah ini. Ya, yaitu kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin, ya. Ya, maksudnya satu bangsa gitu ya. Diikat dari satu kebangsaan, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum Muslim agama mereka. Ya, jadi masing-masing walaupun berbeda agama, tetapi tetap jadi satu bangsa. Gitu. Juga kebebasan ini akan berlaku bagi sekutu-sekutu dari dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. Jadi ikatan ini jadi sesama bangsa walaupun berbeda agama. Mereka memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka sendiri. Kecuali ikatan ini tidak berlaku kalau ada yang berbuat zalim atau berbuat jahat. Nah, ini nanti dikecualikan terhadap kesatuan sebagai sesama bangsa. Kemudian pasal 37, ya. Bagi Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi Muslim ada kewajiban biaya. Jadi ini semacam
Kalau sekarang mungkin pajak gitu ya. Nah, tapi dulu bukan istilahnya pajak, tapi ada kontribusi masing-masing komponen bangsa untuk pembangunan bangsa gitu ya. Mereka bangsa Yahudi dan Muslimin, mereka Yahudi dan Muslimin membantu dalam menghadapi musuh. Ya, mereka saling memberi saran dan nasihat, memenuhi janji lawan, ya, memenuhi janji lawan dari khianat dan tidak berkhianat istilahnya seperti itu. Seorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Ya, ini menjadi semacam dasar untuk membangun kesatuan bangsa atau ukhuwah wataniyah. Kemudian di Indonesia sendiri sebelum merdeka ini kita juga ada ulama di Indonesia yang itu pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang lahir tahun 1871 sampai wafat beliau tahun 47, telah mencetuskan konsep hubbul watan minal iman, ya. Cinta tanah air itu bagian dari iman, ya. Kemudian juga Kiai Abdul Wahab Hasbullah, ya. Hasbullah ini juga salah satu founder negara kita dan juga salah satu pendiri dari organisasi massa terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau menyatakan bahwa ukhuwah Islamnya ini harus disempurnakan dengan perasaan tinggi dari warga negara untuk mencintai bangsanya. Nah, ini yang beliau mencetuskan ini untuk menanamkan sikap cinta tanah air terutama bagi generasi muda waktu itu, ya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Siddiq ini juga pencetus konsep ukhuwah ini, ya. Yang tadi itu jenis-jenis ukhuwah ini ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Itu beliau yang mencetuskan ide. Dan mereka semua ini adalah founder, ya, founding father kita, ya, di NKRI ini, ya. Beliau adalah ulama sekaligus pencetus kemerdekaan bangsa kita. Ini salah satu kontributornya adalah beliau-beliau ini, ya. Baik. Kemudian ukhuwah berikutnya adalah tadi sudah, ya, ada ukhuwah Islamiyah sesama Muslim, ukhuwah wataniyah sebagai sesama bangsa, dan sekarang ukhuwah basyariyah atau sesama manusia, ya. Ini didasarkan pada surat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, ini ada tafsir di dalam Al-Hujurat ayat 13 di tafsirnya Kementerian Agama, bahwa di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam. Ya, kemudian juga dari seorang perempuan, yaitu Ibu Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, ya, dari
dari ayah kita dan ibu kita ini ya menjadikan Adam dan Hawa ini melahirkan anak yang banyak, akhirnya dari anak itu cicit dan sebagainya, akhirnya bisa terjadi jutaan bahkan miliaran sekarang ya, sehingga menjadi bangsa-bangsa bersuku-suku, warna kulitnya juga berbeda-beda ya. Tapi sebenarnya semua ini bukan untuk saling sombong, saling mencemooh, tapi adalah saling mengenal dan tujuannya adalah saling menolong ya. Itu tujuannya Allah. Tapi ini juga sebagai cobaan ini sebenarnya, cobaan bagi semua manusia ya. Karena cobaannya adalah bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa yang ya mempunyai teknologi yang tinggi dan sebagainya. Ini kadang-kadang ini bukan kadang-kadang tapi sering menunjukkan kesombongannya ya. Karena mentang-mentang kuat, mentang-mentang keturunannya bagus dan sebagainya, ini merendahkan yang lain ya, bahkan mengeksploitasi yang lain. Nah, ini yang tidak diharapkan, tapi sebenarnya Allah mengharapkan dengan adanya manusia yang berbangsa-bangsa ini sebenarnya untuk saling menolong, saling mengenal dan saling menolong. Nah, ini. Jadi ini adalah apa tujuannya diciptakan manusia ya. Nah, tapi juga sekaligus ini juga sekaligus adalah ujian pada manusia ya. Ya, apakah dia jadi sombong dan sebagainya, menyombongkan keturunan, kepangkatan, kekayaan dan sebagainya. Ya, ataukah jadi orang yang bertakwa. Ya, kalau dia jadi orang bertakwa, maka yang ditonjolkan adalah saling mengenal dan saling menolong, gitu ya. Karena yang dilihat dari Allah itu adalah sebenarnya takwa kita. Semua manusia dilihat itu bukan dari keturunan, kepangkatan, dan kekayaan, tapi dari takwanya. Baik, itu kira-kira seperti itu. Kemudian di riwayat yang lain, ada riwayat dari Ibnu Hibban dan Tirmizi, dari sahabat Ibnu Umar, bahwa ia berkata, Rasulullah SAW melakukan tawaf di atas unta yang telinganya tidak sempurna, ada putus yang sebagian. Pada hari Fathul Mekah, ya, pembebasan Mekah waktu itu. Ya, lalu beliau menyentuh tiang Ka'bah dengan tongkat yang bengkok ujungnya. Beliau tidak mendapatkan tempat untuk menurunkan untanya di masjid, sehingga unta yang dibawa keluar menuju lembah yang lalu turun di sana, menderumkannya di sana. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memuji Allah dan mengagungkannya. Kemudian Allah berkata, Rasulullah, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan pada kalian keburukan perilaku jahiliyah. Wahai manusia, sesungguhnya manusia itu ada dua macam. Ya, orang yang berbuat kebajikan, bertakwa, dan mulia di sisinya, di sisi Tuhannya, dan orang yang durhaka, celaka, dan hina di sisi Tuhan. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat di atasnya, ayat di Al-Hujurat ayat 13 ini, yaitu ya ayuhan nasu takur, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, dan seterusnya. Ya, kemudian di akhir sampai akhir ayat lalu beliau berkata, inilah aku katakan dan aku mohon ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian. Jadi ini salah satu misi kenabian, yaitu memberitahukan kepada manusia bahwa tujuan Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda tadi, baik itu bangsa, suku maupun warna kulit, untuk saling mengenal dan
adalah saling menolong sebagai buah dari ketakwaan. Kemudian baik, ukhuwah basyariah ini juga didasarkan pada ayat Al-Quran ayat 70. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya, yang artinya dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, ini ciptaan Allah SWT, yaitu manusia. Ini sebenarnya adalah makhluk yang paling mulia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang telah diciptakan Allah, yaitu baik itu malaikat, jin, bahkan semua jenis hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ya, kelebihan manusia ini dari makhluk-makhluk yang lain itu baik itu fisik maupun non fisiknya. Ya, ini sama dengan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Tin ayat 4 sampai 6. Ya. Tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baldan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, ini. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Jadi manusia itu ciptaan yang sebaik-baiknya ciptaan Allah. Dan tapi kalau dia tidak kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, di neraka jahanam, kecuali ada kecualinya bagi orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Ya. Mereka ini akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Baik, selain diberi panca indera yang sempurna, manusia juga diberi hati. Nah, ini hati ini berfungsi untuk menimbang dan membuat keputusan. Nah, seperti firman Allah dalam surat An-Nahl yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan tidak mengetes sesuatu apapun. Dan dia memberi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ya. Ya, kemuliaan manusia ini sesuai dengan tafsir ya surat Al-Isra ayat 70 tadi adalah pada tugas dari manusia. Ya, manusia diciptakan tugasnya adalah sebagai khalifah di muka bumi. Ya, sebagaimana ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya ketika Tuhan yaitu dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ya. Kemudian mereka berkata, para malaikatnya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang rusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Maka Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Jadi ini kelebihan manusia itu adalah sebagai khalifah di atas bumi ini. Nah, namun demikian ini tidak semua manusia ini menyadari tugasnya ini, ya, dan tidak menyadari bahwa manusia itu tinggi derajatnya, ya, sehingga ini kebanyakan manusia itu akhirnya tidak melaksanakan fungsinya sebagai khalifah, ya.
Ini akhirnya Allah SWT, sebagaimana Allah SWT memfirmankan dalam surat Al-A'raf 179, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, inilah kita sebagai ciptaan Allah SWT, sebagai manusia diciptakan oleh Allah, ini sebenarnya mempunyai tugas, ya, tugas kita, ya, sebagai khalifah yang memakmurkan bumi, ya, memakmurkan bumi sebagai pengelola di muka bumi, tapi dengan aturan-aturan Allah, ya. Tapi sebagian besar manusia ini tidak memahami ini, tidak menyadari ini, ya. Dan sehingga ini yang tidak menyadari ini tidak melaksanakan fungsinya ini, ya akhirnya jadi makhluk yang serendah-rendahnya, gitu ya. Bahkan seperti hewan, karena tidak memanfaatkan perangkat-perangkat yang telah diberikan Allah itu tadi, ya. Diberi pendengaran, diberi penglihatan, hati nurani dan sebagainya. Fungsinya adalah menjadi sebagai khalifah. Ya, tapi kalau ini tidak digunakan, ya akhirnya ya dikembalikan pada makhluk yang serendah-rendahnya di dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Baik, ini kita manfaat ukhuwah. Kita bahas selanjutnya adalah manfaat ukhuwah. Dengan adanya ukhuwah atau ikatan jiwa ini, baik sebagai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah atau kemanusiaan tadi, dengan adanya ukhuwah ini kita akan merasakan manis dan lezatnya iman. Ini terutama di ukhuwah Islamiyah tadi, ya. Ini sesuai dengan hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. 3 perkara yang siapa mendapatinya, dia akan merasakan manisnya iman, yaitu dia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan pada selain keduanya. Kemudian dia mencintai saudaranya dan tidaklah mencintainya melainkan karena Allah. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya, jadi ini salah satunya, ya, adalah mencintai saudaranya ini karena Allah. Ya, itulah inti dari ukhuwah Islamiyah. Ya. Kemudian Allah akan melindungi dan menaunginya pada hari kiamat kelak. Ini salah satu manfaat dari ukhuwah, ya. Fadilah dari ukhuwah salah satunya adalah dinaungi Allah pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada naungan kecuali ini naungan dari Allah SWT. Ya, disebutkan dalam hadis, yaitu ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada Allah SWT pada hari yang tidak naungan kecuali naungannya, yaitu salah satunya adalah di antara 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, kemudian juga ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, ya, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku, pada hari ini aku akan menaungi mereka pada suatu hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian berikutnya, fadilah atau keutamaan ukhuwah ini adalah mendatangkan iman yang kuat dan menghantarkannya dalam surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Muslim,
Nabi SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian belum dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian lakukan akan membuat kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Jadi ini adalah salah satu manfaat atau fadilah ukhuwah, yaitu saling menebarkan salam. Ya, tidak hanya salam di mulut saja, tapi juga ya, saling ya salam ini kan keselamatan ya. Keselamatan berarti ya saling membantu, saling menjaga supaya tidak mencelakai orang lain, itu salah satu implikasi dari salam ya. Di samping salam secara lisan tadi ya. Kemudian ukhuwah akan melahirkan akhlak yang mulia ya. Di antaranya sikap ramah, cinta kasih, peduli terhadap kebutuhan saudaranya, baik itu yang seiman, sebangsa maupun sesama manusia, dan mudah membantu orang lain. Itu adalah salah satu manfaat dari ukhuwah ini. Ya, dengan adanya saling peduli, saling membantu tadi, maka akan terwujud kehidupan yang aman, tentram dan harmonis, ya, dan terhindar dari permusuhan. Nah, kemudian yang kelima adalah ukhuwah dapat memperkokoh kekuatan kaum muslimin, ya. Jadi kalau ukhuwah Islamiyah dikuatkan, ya, dan ukhuwah secara kebangsaan juga dikuatkan, nah ini akan terjadi kedamaian dan kemakmuran seluruh manusia. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir adalah penerapan ukhuwah. Ya, ini didasarkan pada surat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dukum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ini surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sehingga Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi ini berdasarkan surat tadi, juga Rasulullah SAW bersabda, jadi intinya adalah di ayat ini, bagaimana cara menerapkan ukhuwah tadi, yaitu adalah saling menolong. Ini ya, saling tolong-menolong sesama Islam, sesama mukmin, sesama Muslim, dan juga sesama anak bangsa, ya. Dan mencegah dari kemungkaran, ya, mencegah dari kemungkaran dan sebagainya. Ini adalah penerapan ukhuwah. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian hasad, ya, saling najasi. Ini salah satu yaitu menawar barang dengan harga yang lebih tinggi tanpa bermaksud membeli, ya, akan tetapi memperdaya pihak lain. Ya, ini salah satu di dalam jual beli, ya, dalam jual beli ini tidak boleh ada hal seperti tadi, ya. Kemudian saling membenci dan saling acuh tak acuh, ya. Kemudian janganlah sesama kalian menjual di atas penjualan yang sebagian yang lain, ya.
Nah ini sama juga dijual beli, ini juga tidak boleh curang intinya seperti itu ya. Ya, kemudian jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara sesama muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ini sama seperti yang tadi ya. Oleh karena itu jangan menzalimi, menghina, mendustai dan jangan pula meremehkannya. Ya. Dan takwa itu ada di sini di dalam hati dan beliau menunjuk di dadanya, di dada beliau 3 kali. Kemudian cukuplah seorang dianggap jahat jika ia menghina kepada saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram, ya, tidak boleh disentuh, diganggu, yaitu darahnya, tidak boleh membunuh istilahnya ya, dan hartanya tidak boleh dicuri ataupun dikorupsi dan sebagainya, dan juga ya, kehormatannya, ya, haram untuk dicederai. Gitu. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW dari Nabi SAW, beliau bersabda, salah seorang di antara kalian tidak beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kemudian hadis di atas mana dengan hadis dari Abdullah bin Amr bin An-As radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk dalam surga, hendaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaknya dia berperilaku kepada orang lain sebagaimana dia senang diperlakukan oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi ini hadis-hadis tadi menjadi dasar untuk penerapan ukhuwah, ya. Ya, jadi terutama menghindari penyakit hati tadi ya, pamer, ujub, sombong ini ya, hasad, marah, amania, egois ya, ghibah, namimah ini memecah belah gitu ya, adu domba dan sebagainya. Ya, sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang merupakan sifat yang tidak baik dan menjadi penyakit hati. Ya, ini diganti dengan sifat yang tawadu, rendah hati, ridho, syukur, sabar, kasih sayang, peduli, dan membicarakan kebaikan orang lain dan mendamaikan saudara kita yang sedang bertikai. Ini juga salah satu penerapan dari ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah terutama ukhuwah Islamiyah ini yang menjadi dasar untuk ukhuwah yang lain, yaitu ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sesama bangsa dan setanah air, dan ukhuwah basyariyah atau insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami kembalikan ke moderator, mungkin ada tanya jawab, diskusi. Kalau saya nggak bisa menjawab, mungkin nanti mohon izin untuk bisa mencari jawaban ke guru saya, gitu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan raise hand, sebutkan nama dan RP. Silakan teman-teman. Ya, ini sudah ada ya, apa slide-nya sudah di-share ya, sudah punya juga ya, adik-adik semua. Ya. Mas Ari sudah punya ya para peserta slide ini ya. Atau Ya. Oh ya, baik. Silakan adik-adik, mungkin ada yang perlu didiskusikan gitu ya tentang ukhuwah ini ya.
Ya, yang paling implementasi yang paling mudah untuk ukhuwah ini ya, kalau Anda di waktu kuliah ya, kuliah ini adalah cara penerapannya adalah Anda banyak belajar bersama gitu ya. Jadi menguatkan satu dengan yang lain. Misalnya ada kuliah yang sulit gitu ya. Tipsnya adalah kalau saya dulu belajar bersama, yang lain yang pinter ya ngajari yang temenan yang agak lambat ya slow learner misalnya ya. Ya, tapi kadang-kadang slow learner ini pinter di mata kuliah yang lain. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini bisa saling membantu seperti itu. Itu yang penerapan ukhuwah salah satunya itu tadi. Ya, saling membantu itu salah satu implementasi di Anda sebagai mahasiswa itu ya. Seperti itu tadi. Ya, saling membantu belajar bersama tadi. Ya, tapi bukan ya, penerapan yang salah di ukhuwah itu adalah waktu ujian ya. Ujian, nah ukhuwah akhirnya saling nyontek. Nah, ini penerapan ukhuwah yang salah ya. Ya, ukhuwah itu ya sebelum ujian ya, sebelum ujian itu ukhuwahnya ya itu tadi belajar bersama, saling kalau nggak ngerti temennya ya diterangkan teman yang sudah uh, ngerti gitu ya. Nah, itu yang sering saya lakukan dulu waktu kuliah ya, S1, S2 maupun S3 ya. Ya dulu waktu S3 juga seperti itu punya saya itu ilmunya gado-gado ya. Dulu S1 di hidrodinamika, kelautan ya, pelajari gelombang, S2-nya di metalurgi pengelasan material ya. Kemudian S3-nya di ilmu fatik. Nah, kuliahnya advance ya, advance matematika untuk finite element gitu. Nah, itu saya nggak ngerti sama sekali. Itu akhirnya saya dibantu temen ya mahasiswa ini lulusan ITB ya gitu ya. Diajari betul dari nol gitu. Nah, itu betul-betul saya berterima kasih berkat salah satunya ya wah ini tadi ya, ya gitu. Silakan kalau ada yang didiskusikan mungkin. Baik, ada dari Wildan Ihsanul Zain. Boleh silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Wildan Ihsanul Zain dari kelompok 39 dengan NRP 5016-11001. Izin bertanya terkait jurusan apa Mas Wildan? teknik geomatika, Pak. Geomatika ya. Baik, silakan. Baik, pertanyaan saya terkait tentang tokoh agama yang mana tidak menerapkan ketiga ukhuwah ini, Pak. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basyariah terutama, Pak. Nah, itu ada tokoh agama yang mana pengikutnya juga banyak, akan tetapi ada terjadi kasus yang mana menyebabkan kericuan, Pak. Itu bagaimana sebagai seorang Muslim kita harus menghadapinya, Pak? Apakah mengingatkannya ataupun cara lainnya, Pak? Mohon jawabannya, Pak. Terima kasih. Baik, Wildan ya. Nah, ini memang apa ya? Kalau masalah isu-isu nasional kita ini ya apa ya namanya politik gitu ya mesti ya inilah ya. Jadi isu-isu seperti itu sebenarnya karena apa ya politik waktu pilpres itu belum sembuh betul. Jadi ini yang
salah satu ukhuwah yang hilang gitu ya, karena sistem perpolitikan kita yang ya sekarang ini ya sebenarnya kurang sehat ya, kurang sehat karena ya apa ya, akhirnya kompetisi presiden maupun yang lainnya itu akhirnya apa ya, eh, sebagai anak bangsa akhirnya terpecah-pecah seperti itu ya. Ini disayangkan sekali, ini sangat bertentangan dengan apa yang apa ya, ukhuwah yang kita bahas tadi itu sangat bertentangan ya. Jadi ini baik ini pendukung maupun oposisi gitu ya, ini harus menyadari ini. Jadi tidak hanya menyalahkan tokoh tadi, tapi juga kita harus sadar bahwa ini sebenarnya efek dari perpolitikan ya. Nah, kita sebagai apa ya, kita tahu persis itu tidak cocok dengan ukhuwah yang kita bahas tadi ya. Untuk itu ya jangan ikut-ikutan baik itu mendukungnya ataupun betul-betul oposisi gitu ya. Ya, ya karena ya itu memang politik saja sebenarnya. Ini politik ini ya susah, mana yang dicari, mana yang benar, mana yang salah itu nggak akan ada putusnya. Ya, yang eh, yang terbaik ya kita jangan ikut-ikutan itu ya, jangan ikut-ikutan politik yang sekarang itu ya, karena itu ya akan menimbulkan perpecahan terus, dan itu juga salah satu agenda untuk memperlemah negara kita sebenarnya. Politik sekarang ini sangat tidak sehat ya, sangat tidak sehat ya, dan itu bisa menjadi salah satu titik lemah untuk kita, untuk negara kita, untuk diadu domba. Memang ini sebenarnya salah satu cara untuk adu domba, memang ya. Nah, salah satu adu domba di tempat kita itu ya kita dibentur-benturkan, gitu ya. Nah, kita jangan ikut-ikutan, ya. Jangan ikut-ikutan untuk baik itu menyalahkan atau mendukung gitu ya. Karena sistem perpolitikan kita sekarang ini sebenarnya tidak sehat, ya. Tidak sesuai dengan ya tuntunan dalam agama kita, ya. Maka ya saran saya seperti itu. Tapi mungkin ini tidak bisa digeneralisir, Anda mungkin tidak sependapat dengan saya, mungkin bisa saja. Tapi ya ini namanya politik ya. Politik ini ya nanti pasti akan beda pendapat di situ. Ya, dan intinya ya jangan dilaksanakan, jangan diikuti, jangan ikut apa misalnya kalau misalnya kita mau menasihati itu ada adabnya, ya, ada adab, tidak mencaci maki dan sebagainya, itu ada adab. Ya, itu yang sekarang adab itu yang adab menasihati pimpinan itu tidak dijalankan sekarang. Padahal itu ada itu tuntunannya dalam Islam, itu memberikan nasihat pada pemimpin sekalipun sekali berfir'aun itu ya cara menasihatinya ya dengan cara lemah lembut ya. Nabi Musa itu ya, Nabi Musa itu kan ada dalam Al-Quran itu menasihati ya dengan cara ya, lemah lembut. Apalagi kalau sama Muslim ya, pemimpinnya Muslim, tidak boleh itu mencaci maki. Di kedua pihak, baik itu yang oposisi maupun yang sekarang sebagai pendukung pemerintah sekarang, dua-duanya tidak boleh saling mencaci maki. Ya, sekarang ada buzzer baik
dua sisi ya, dua belah kubu itu kan usernya sama-sama seperti itu. Ya sama-sama nggak benernya. Ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Jangan ikut-ikutan. Ya, karena ini politik. Politik ini ya itu nggak ideal, nggak cocok dengan nilai-nilai dalam agama kita. Itu kira-kira. Silakan yang lain. Oke. Baik Pak, terima Ada kasih. yang lain, yang pendapat yang lain nggak? Kalau Ini Pak, ada pendapat yang kedua Pak dari Muhammad Zulfi, bisa panik. Suci, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Alansari, NRP 50162111016 dari kelompok 37. Izin bertanya mengenai batasan-batasan dalam ukhuwah, Pak. Kan tadi kan ada kasih sayang. Kita itu batasannya sampai mana, Pak? Oke. Terima kasih Sudi. Sudi ini dari jurusan apa kalau boleh tahu? Teknik geomatika, Pak. Oh, sama-sama geomatika. Sama Wildan tadi ya. Iya, Pak. Sudi, terima kasih. Pertanyaannya bagus ini. Kalau Wildan tadi betul-betul apa ya, kondisi sekarang ya ini, kemudian Sudi ini ingin tahu nih prakteknya di mana nih batasan-batasan kita ukhuwah sesama Muslim, sesama bangsa, anak bangsa dan sebagainya, ini kapan ini ukhuwah ini diperbolehkan gitu ya. Intinya ukhuwah ini kan kesamaan apa ya, kesamaan visi kita ya. Kalau agama itu jelas ya, itu koridornya ya sesama Muslim ya. Sebagai orang beriman, nah itu ya koridornya apa, batasannya ya kalau dia orang beriman ya itu saudara kita gitu ya, baik itu yang kelompok kita misalnya kelompok pengajian A, ormas B dan yang lain sebagainya ya, itu sebenarnya ya saudara kita ya. Kalau kita berbeda ya perbedaannya perbedaan furu'iyah itu enggak salah sebenarnya ya, perbedaan cabang istilahnya ya, perbedaan cabang, perbedaan mazhab, perbedaan macam-macam itu tidak menghalangi kita bahwa kita itu sesama Muslim ya, saudara, gitu ya. Jangan ya istilahnya kalau kita sama Muslim, walaupun beda ormas dan sebagainya, itu biasa saja ya. Jangan terlalu apa ya, seperti apa ya, sangat radikal istilahnya, sangat misalnya menyalahkan orang lain, menyalahkan kelompok lain, bahkan mengkafirkan sesama Muslim, itu tidak diperbolehkan sama sekali ya. Harus betul-betul toleransi, tapi kalau itu dalam koridor tauhid yang sama ya. Kalau tauhidnya sama, mengakui Allah sebagai Tuhan, kemudian Muhammad sebagai nabi, dan itu tauhidnya betul-betul sama, ya ini kita sebagai sesama Muslim, sebagai saudara gitu ya. Ya, sama saudara yaitu tadi, kalau ada perbedaan jangan sampai mengkafir-kafirkan orang. Karena kalau kita mengkafirkan orang padahal itu sesama Muslim, ya bisa jadi salah satunya kafir betulan. Itu ada hadisnya gitu ya. Nah itu sesama Muslim salah satunya itu. Nah sekarang banyak golong-golongnya yang seperti itu, gampang sekali mengkafirkan orang. Ya itu tidak boleh. Ya, kemudian ya sesama
apa sebagai sesama bangsa. Nah ini kan juga harus saling tolong menolong ya. Tapi jelas ini kalau tolong menolongnya itu di luar apa koridornya adalah ya lakum dinukum waliyatin tadi ya. Bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku gitu ya. Jadi kalau sudah ranahnya menyangkut agama seseorang, keyakinan seseorang, nah ini tidak boleh diganggu-gugat gitu ya. Kalau itu cuma ya apa yang tidak ada kaitannya dengan agama ya itu tidak usah ya. Ya, itu saling membantu sebagai anak bangsa ya. Justru itu yang diperbolehkan, saling bantu membantu selain untuk tentunya untuk kebaikan ya, kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Ya, Basyariah tadi sudah ya, Basyariah bahwa ya itu tadi kita saling menghormati antar bangsa gitu ya, tidak mengeksploitasi kelemahan bangsa lain itu salah satu koridor untuk Basyariah ya, Basyariah. Kira-kira itu mungkin enggak terlalu tepat, tapi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Mas Suci. Ya. Ada yang lain? Mas moderator. Gimana dari teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Bisa langsung raise hand. Baik, kalau kayaknya nggak ada kayaknya Mas Hari. Baik, jika tidak ada, mungkin saya bisa review sedikit dari yang disampaikan oleh Bapak Nasyarani. Ya. Oke. Ukhuwah adalah diartikan sebagai suatu ikatan di mana melahirkan sebuah cinta dan kasih sayang yang berlandaskan pada kesamaan antar beragama, kemudian berbangsa dan juga antar umat manusia. Nah, kemudian ukhuwah tergolong menjadi tiga, di mana ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan juga ukhuwah Basyariah. Untuk ukhuwah Islamiyah dipandang sebagai sebuah tubuh yang diartikan sebagai upaya untuk saling tolong-menolong, kepedulian, dan juga saling nasihati dalam kebenaran. Nah, kemudian untuk ukhuwah Wataniyah dia diartikan sebagai bentuk tolong-menolong jika ada serangan atau ancaman dari luar. Kemudian untuk ukhuwah Basyariah, Allah menciptakan manusia beragam, tujuannya untuk saling menolong dan juga saling mengenal. Nah, di mana ketika itu Allah untuk menguji manusia dan juga untuk menguji manusia dan Allah, dan juga agar mengetahui bahwa manusia mana yang bertakwa dan tidak. Nah, kemudian untuk manfaat ukhuwah Islamiyah adalah menjadikan hati menjadi tentram serta menciptakan kerukunan dalam keberagaman agama dan juga bernegara. Kemudian untuk penerapan ukhuwah salah satunya adalah ketika tadi yang dicontohkan oleh Bapak Syarani, ketika kita selama belajar kita saling tolong-menolong dalam hal pelajaran gitu. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Mas Ari sudah disimpulkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini kalau ada benarnya ini datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah ini karena betul-betul dari keterbatasan saya dan saya mohon maaf dan saya istighfar kepada Allah SWT. Terima kasih Mas Ari dan adik-adik sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.